Katekese Umat episode kedua. Selamat mengikuti. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Katekese Umat episode kedua. Seperti episode pertama tentang tanda salib, maka marilah kita membuka episode ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita, Romo akan mereview sedikit yang lalu karena ada beberapa pertanyaan seputar tanda salib. Sekali lagi, dengan membuat tanda salib itu kita mengenakan dan menandai diri kita dengan syahadat iman kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, dengan membuat tanda salib itu kita selalu mengenakan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dari episode yang lalu ada dua input masukan yang meminta saya untuk dijelaskan, yaitu tentang tanda salib kecil pada saat pembacaan Injil dan kemuliaan, doa kemuliaan apakah juga diikuti dengan tanda salib. Maka secara singkat Romo akan menjelaskan kedua hal ini sebelum saya masuk ke materi untuk episode kedua. Yang pertama, tanda salib saat pembacaan Injil. Pada waktu pembacaan Injil, umat dan imam dalam keadaan berdiri membuat tanda salib kecil dengan ibu jari pada dahi, mulut, dan dada sambil mengucapkan dalam hati, "Sabdamu ku terima dengan akal budiku, ku akui dengan mulutku, dan kusimpan dalam hatiku." Maka seyogianya kita menyiapkan hati kita menjadi tanah yang baik untuk menyimpan sabda Allah ini, seperti dikatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat 8. Kemudian imam atau diakon yang membacakan Injil itu membuat tanda salib kecil pada kitab suci. Maksudnya kita bersedia menerima sabda Tuhan dengan segenap hidup kita. Jadi dengan membuat tanda salib kecil itu kita mengakui, menyediakan diri kita bahwa kita sabda Tuhan itu kita terima dengan seluruh akal budi kita, pengetahuan kita, juga kita akui dengan mulut kita, dan kita simpan di dalam hati kita yang adalah tanah yang baik untuk tumbuh kembangnya sabda itu. Ada satu catatan kecil yang seringkali juga dibuat, yaitu tanda salib sebelum dan sesudah khotbah. Umumnya tidak dianjurkan lagi, meskipun praktek itu masih ada, tetapi menurut pedoman umum Misale Romanum itu tidak dianjurkan lagi. Kenapa? Karena Ekaristi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi salah kaprah bila membuat tanda salib sebelum dan sesudah khotbah. Cukup katakan amin atau kemuliaan, ya sudah cukup, nggak usah lagi membuat tanda salib. Nah, tentu saja ini kesalahan khotbah. Saya tidak menyalahkan, tapi ya kalau khotbahnya membuat tanda salib pasti umat juga mengikuti. Tapi seyogianya sih tidak perlu lagi. Yang kedua, ada juga yang bertanya kepada saya, "Romo, apakah kalau saya mendoakan doa kemuliaan, apakah juga saya harus membuat tanda salib?" Doa ini, pertama-tama doa kemuliaan ini doa untuk menghormati Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka saat kita mengucapkan bagian pertama, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tidak perlu menandai diri kita dengan tanda salib, tetapi kalau saya dalam keadaan berdiri, saya akan membungkukkan badan. Kalau saya dalam keadaan duduk, cukup menundukkan kepala untuk menghormati Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu.
Dan sambil menegakkan badan atau kepala saya kembali, lalu saya mengucapkan bagian yang kedua, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kebiasaan membuat tanda salib pada waktu mengucapkan doa ini kebiasaan Vatikan pertama, dan saya pikir bukan bahwa sudah hilang, ada yang masih mempraktekannya sampai hari ini. Daerah-daerah tertentu itu masih mempraktekkan, tapi sebetulnya di era Konsili Vatikan kedua itu Konsili Suci menganjurkan cukup kita membukukan badan atau menundukkan kepala pada saat mengucapkan doa kemuliaan ini. Tidak perlu menandai diri dengan tanda salib. Demikian dua catatan yang diberikan oleh para pendengar, dan saya coba memberi penjelasan seperti itu. Dan sekarang kita siap untuk masuk ke materi episode kedua, yaitu tempat air suci, lilin, salib, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, tema episode kedua katekesi umat ini yang pertama tentang air suci, dan di tempat air suci. Air suci adalah air yang sudah diberkati. Biasanya di gereja-gereja air suci diletakkan di pintu-pintu masuk gereja. Ada yang bisa 2, ada yang bisa lebih dari itu, tergantung berapa banyak pintu gereja yang ada. Umat yang memasuki gereja mencelupkan dulu jarinya ke air suci dan membuat tanda salib sebagai peringatan akan pembaptisan, seraya mengucapkan kata-kata syahadat iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi setiap umat yang masuk ke dalam gereja sebelum menuju ke tempat duduk, dia pasti mencelupkan jarinya di dalam air suci, lalu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambil berlutut atau membungkuk lalu menuju ke tempat duduk. Tindakan ini mengungkapkan kesetiaan kita pada janji baptis, bahwa kita percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menandai diri dengan air suci supaya kita layak mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat sabda. Kita berkumpul untuk memenuhi undangan Tuhan juga atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa selama perayaan Ekaristi atau ibadat sabda, seluruh hati, pikiran, perasaan, semuanya terarah dan tertuju pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang hadir di dalam perayaan itu, baik lewat sabdanya maupun lewat Ekaristi Kudus. Jadi sekali lagi, tindakan mengungkapkan, melakukan celupkan jari ke dalam air suci dan menandai diri dengan tanda salib, ini juga mengungkapkan kesetiaan kita pada janji baptis yang pernah kita terima. Maka setelah mencelupkan jari itu, tangan kita lalu kita akan ke dahi, ke dada, kemudian bahu kiri dan kanan, seraya mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan sikap membungkuk atau berlutut. Setelah itu lalu menuju ke tempat duduk. Itu sedikit penjelasan tentang salah satu dari sekian banyak tanda dan simbol yang dihidupi oleh Gereja Katolik sampai hari ini. Materi kedua dari episode kedua katekesi umat ini adalah
lilin dalam perayaan Ekaristi maupun di dalam ibadat sabda. Kita tahu bahwa setiap doa-doa kita, ibadah kita, Ekaristi kita, di altar kita, di tempat kita berdoa selalu dinyalakan lilin. Entah satu, entah dua, lebih dari dua, dan seterusnya. Tentu saja ada dasar-dasar yang melandasi, ada pedoman-pedoman yang mengatur kenapa harus ada lilin bernyala yang diletakkan di meja atau di altar pada saat kita merayakan Ekaristi atau ibadat sabda maupun doa-doa pribadi. Sebagai orang Katolik kita pasti tahu bahwa lilin itu lambang cahaya Kristus, cahaya atau terang Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 8, Yesus berkata, Akulah cahaya dunia. Dalam pedoman umum Misale Romanum nomor 307, di sana dikatakan lilin-lilin diperlukan untuk menciptakan suasana khidmat untuk menunjukkan kemeriahan perayaan liturgi. Ada beberapa jenis lilin yang sering digunakan dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama, lilin altar. Menurut pedoman umum Misale Romanum nomor 117, untuk perayaan Ekaristi minimal kita membutuhkan 2 batang lilin untuk menemani altar. Jadi dalam perayaan Ekaristi di Saharia misalnya itu dibutuhkan minimal paling kurang 2 batang lilin. Kalau dalam perayaan yang meriah, entah hari raya tertentu, Paskah, Natal, atau hari-hari peringatan hari-hari raya tertentu, jumlah 2 ini tidak cukup, perlu bisa menambah beberapa lilin lagi. Yang penting tidak mengganggu keberadaan benda-benda sakramental yang ada di atas altar. Jadi boleh menambah, tapi tidak boleh menghalangi atau mengganggu benda-benda sakramental di atas altar. Misalnya piala, sibori, jangan sampai ditutupi oleh lilin-lilin ini, sehingga hal ini tidak nampak dilihat oleh umat. Maka hari raya sekalipun hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Poin yang berikut adalah juga dari pedoman umum Misale Romanum nomor 117. Di sana disebutkan jumlah 4 atau 6 lilin untuk menambah kemeriahan perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Minggu dan hari raya wajib. Ini seperti hari raya kenaikan Tuhan, hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, entah Kamis Putih, malam Paskah, dan seterusnya. Itu jumlah lilinnya boleh 4, boleh 6, asal dengan syarat tadi tidak mengganggu benda-benda sakramental yang ada di atas altar. Bahkan kalau uskup yang memimpin perayaan Ekaristi boleh dipasang 7 lilin, boleh dipasang 7 lilin. Tapi sekali lagi dengan syarat yang sama, tidak mengganggu benda-benda lain, benda-benda sakramental di atas altar. Itu jenis lilin yang pertama adalah lilin altar. Yang kedua adalah lilin Advent. Memang kita tidak menampilkan di sini, tapi sekurang-kurangnya pada masa Advent, bukan masa Advent, kita tahu ada lingkaran Advent, kemudian ada 4 buah lilin terpasang di sana. Lingkaran Advent melambangkan kemenangan dan kemuliaan. Lingkaran Advent juga berarti simbol kepenuhan waktu. Jadi waktu tidak terputus tapi terus berjalan
satu putaran ke putaran yang berikut, tidak pernah terputus waktu itu. Lingkaran Advent juga melambangkan kesatuan antara kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Lilin-lilin dalam lingkaran Advent mengungkapkan harapan dan kerinduan umat akan kedatangan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. 4 buah lilin yang dipasang itu pertama untuk menandakan bahwa kita menjalani masa Advent ini selama 4 minggu. Selama 4 minggu. Yang lain mengenai warna lilin. Sebenarnya menurut pedoman umum Misale Romanum itu warna lilin harus selalu putih. Tetapi kemudian lalu ada perkembangan lain bahwa pada masa Advent itu lilinnya ada dulu ungu semua, sekarang itu tambah dengan pink lagi. Ya, ini juga bukan soal warna itu yang penting, tapi sekali lagi gereja mau menunjukkan, mungkin itu gereja Indonesia mau menunjukkan bahwa warna ungu itu adalah warna pertobatan. Maka menyadarkan dengan simbol-simbol warna-warna seperti ini mau mengingatkan, menyadarkan umat bahwa kita sedang dalam masa pertobatan. Maka beberapa hal juga dihindari, pesta pora dan sebagainya. Itu mengenai lilin Advent. Yang berikut adalah lilin Paskah. Lilin Paskah. Kita tahu bahwa pada malam Paskah itu kan kita selalu menyanyikan Kristus cahaya mulia. Ya. Dengan demikian, lilin Paskah itu adalah simbol atau lambang Kristus sendiri sebagai terang atau cahaya dunia. Lilin Paskah diberi hiasan simbolis yang berkisah tentang Kristus sendiri. Maka dari simbol-simbol lilin Paskah itu kita lihat juga ada simbol Yesus Kristus sendiri, Alfa Omega, 2 abjad Yunani, itu abjad pertama dan abjad terakhir, menunjukkan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi semua simbol dalam lilin Paskah itu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Lilin Paskah dipasang hanya pada masa atau kesempatan tertentu. Jadi lilin Paskah tidak dipasang sepanjang masa, tetapi pada masa-masa atau kesempatan tertentu. Yang pertama pada malam Paskah tentu saja, itu lilin Paskah itu dipasang. Lalu yang kedua, kesempatan yang kedua atau waktu yang masa yang lain adalah selama masa Paskah. Jadi setelah mulai dari malam Paskah, kemudian selama masa Paskah, lilin Paskah tetap dipasang. Kesempatan yang lain adalah pada waktu pembaptisan. Jadi orang yang dibaptis, entah bayi, entah orang dewasa, selalu menyalakan lilin baptisan itu dari lilin Paskah. Dari lilin Paskah. Demikian juga kalau ada misa requiem, misa pemberkatan jenazah, misa sebelum pemakaman, itu selalu kalau di gereja pasti ada lilin Paskahnya. Lilin Paskah ini sekali lagi menjadi simbol bahwa Kristus, dia sebagai cahaya dunia, dia menerangi seluruh kegelapan hidup kita supaya kita tetap tinggal di dalam cahayanya. Sebagai catatan, lilin melambangkan Kristus dan kita sebagai orang Kristiani. Jadi sekali lagi lilin itu melambangkan cahaya Kristus dan kita umat Kristiani, orang-orang yang dibaptis juga itu menerima cahaya itu. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia."
cahaya Kristus yang kita terima pada waktu kita dibaptis itu, supaya apa? Supaya kita juga menjadi terang bagi orang lain. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus berkata kamu adalah terang dunia, berarti kita itu sudah terang. Yesus menegaskan kembali supaya kita membawa terang itu bagi orang lain. Dalam pedoman umum misalnya Roma nomor 117 dan 307 disebutkan juga ada lilin-lilin lain selain lilin-lilin yang ada tadi. Ada lilin altar, ada lilin tabernakel, ada lilin di mana dipasang di tempat patung-patung orang-orang kudus, patung Maria, Yosef, Yesus, dan lain-lain. Ini semua merupakan penanda, dengan menyalakan lilin ini, tanda bahwa Kristus hadir. Yang kedua, dengan menyalakan lilin ini mengingatkan kita akan suasana sakral ilahi. Kenapa disebut suasana sakral ilahi? Karena Kristus hadir dalam perayaan itu, dalam doa-doa itu. Dan tentu saja untuk memberi warna suasana semarak dalam liturgi. Dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 31 sampai 40 atau bab 27 ayat 20, hukum Musa menyebutkan bahwa terang adalah tanda kehadiran ilahi. Maka ditempatkan dalam tenda dan bait Allah pelita atau lilin yang bernyala. Jadi dalam perjanjian lama juga sudah dikatakan hal ini. Kemudian lalu yang terakhir mengenai lilin, pertanyaannya adalah kapan mulai digunakan lilin-lilin dalam liturgi kita? Ini dimulai sejak abad kedua. Ini sekali lagi seperti Romo jelaskan dalam episode yang pertama, bahwa kekuatan gereja itu ditopang oleh 3 hal, yaitu pertama kitab suci, kedua tradisi, ketiga magisterium, pengajaran. Maka ini tradisi kebiasaan ini juga lilin itu sejak kapan dimulai? Sejak abad kedua, lilin-lilin digunakan sebagai alat penerangan dalam ibadat. Tapi pertama-tama sebagai alat penerangan. Kenapa perlu ada penerangan? Karena pada abad kedua umat Kristen pada masa itu mengalami penindasan dan penganiayaan hebat dari Kekaisaran Romawi, Kaisar Nero dan sebagainya, mengejar-ngejar umat Kristen untuk dibunuh, dipenjarakan dan seterusnya. Oleh karena itu maka umat Kristen pada waktu itu tidak mungkin beribadat terang-terangan, tetapi mereka bersembunyi, ibadatnya itu sembunyi-sembunyi. Di mana dilakukan itu? Di bawah tanah, yang disebut dengan katakomba. Katakomba itu makam bawah tanah. Jadi mereka itu ya namanya masuk di bawah tanah, bukan ada listrik, maka mereka butuh alat penerang, yaitu lilin. Mereka pasang lilin, punya 2 fungsi. Yang pertama untuk penerangan, yang kedua untuk menghadirkan yang ilahi, ya, yang ilahi seperti dalam kitab Keluaran tadi. Yang kedua, sejak abad keempat di Yerusalem, jadi tadi abad kedua itu seperti itu, jadi sebagai penerang, kedua sebagai penanda kehadiran Sang Ilahi. Yang berikut, sejak abad keempat di Yerusalem, lilin-lilin dipakai untuk menghiasi dan memeriahkan ruang gereja selama ibadat. Jadi sudah bergeser maknanya untuk menghiasi dan memeriahkan ruang gereja selama ibadat. Jadi bayangkan kalau tidak ada lilin, ya nampaknya biasa-biasa saja. Tetapi kita juga nggak tahu kenapa kalau ada lilin kita merasa lebih serak gitu ya. Ya karena memang Kristus hadir, yang ilahi itu hadir dalam ibadah itu. Yang berikut adalah kebiasaan ini. Jadi kebiasaan memasang lilin baik abad kedua maupun abad keempat, ini sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang berlangsung sampai hari ini. Lilin-lilin bernyala diletakkan di dekat altar
atau di atas altar. Seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 15, Yesus berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lilin juga dinyalakan di depan patung Yesus, Bunda Maria atau orang-orang kudus sebagai ungkapan penghormatan dan permohonan supaya doa-doanya dikabulkan. Demikian beberapa penjelasan mengenai kenapa ada lilin dalam doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dua materi yang saya bawakan dalam episode yang kedua ini tentang air suci, kemudian lilin. Intinya adalah bahwa masuk dalam gereja, celupkan tangan di dalam air suci, kemudian membuat tanda salib. Pertama, mengingatkan kita akan baptisan kita. Yang kedua, saya masuk untuk beribadah itu dalam keadaan layak, pantas untuk mengikuti ini. Jadi basuh diri, bersih diri, ya wuduhnya kita justru di situ, supaya kita masuk untuk memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan pantas dan layak. Kemudian entah dengan berlutut atau membungkuk. Sebetulnya kalau berlutut, jika gereja itu mempunyai tabernakel, artinya Yesus ada di dalam sakramen Maha Kudus itu, di tabernakel itu. Kalau hanya membungkuk, itu artinya bahwa di dalam gereja itu tidak ada tabernakelnya. Tapi bisa terjadi ada tabernakel tetapi orang cuma membungkuk. Bisa juga karena sakit lutut atau sesuatu yang lain, boleh juga itu kan. Jadi tidak harus berlutut, malah tidak bisa berdiri kan, repot. Seperti itu. Kemudian yang lilin kita tahu bahwa lilin adalah lambang cahaya Kristus yang hadir untuk menerangi hati dan budi kita. Jadi dengan menyalakan lilin, pertama kita sadar bahwa Yesus hadir dalam perayaan itu. Dia hadir untuk apa? Untuk menerangi hati, budi, pikiran kita, supaya kita juga mengambil terang itu untuk kehidupan kita, supaya kita menjadi terang bagi orang lain, seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus sudah menunjukkan kita sebagai terang, maka kita harus membawa terang bagi orang lain, entah umat sendiri, entah masyarakat yang ada dalam kegelapan, entah dihimpit persoalan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kita membawa terang itu bagi mereka. Itu mengenai dua hal itu. Dengan demikian, episode kedua ini intinya itu, dan masih banyak sekali tanda-tanda dan simbol-simbol iman kita yang perlu kita ketahui, perlu kita gali lebih dalam, supaya penghayatan kita itu bukan buta, tetapi penghayatan juga selaras dengan rasio, pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang unggul dan masuk akal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, demikian episode kedua. Kita akan berjumpa kembali dalam channel Tanda dan Simbol untuk episode selanjutnya. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian dengan memberi komentar supaya kita semakin diperkaya, pertanyaan-pertanyaan juga semakin diperkaya, dan tentu saja dukungan Anda sangat kami harapkan untuk kelanjutan ini, karena masih banyak ratusan tanda dan simbol yang kita hidupi dalam gereja kita, dan tidak banyak di antara kita yang tidak memahami. Tuhan selalu memberkati.